Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar sejarah, para pemerhati sejarah, dan para pelajar yang sedang belajar sejarah. Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Demikian juga para penonton channel Anatib YouTube channel ini. Semoga semuanya juga tambah sehat, tambah bahagia, dan dimudahkan rezekinya. Dalam video ini admin akan membahas tema tentang perjanjian Rumroyen. Tema ini dibahas agar kita tahu tantangan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Rongrongan yang sangat berat, tetapi kita bisa membaca bagaimana adu cerdas antara pemimpin Indonesia dengan para pemimpin Belanda yang memiliki tekad kuat untuk menjajah lagi Indonesia. Semoga video ini mudah dipahami dan memperluas pengetahuan kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya para diplomat kita yang bertarung adu pikir dengan para diplomat-diplomat Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar sejarah, para pemerhati sejarah, juga para pelajar yang belajar sejarah Indonesia. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam video ini, admin membahas tema tentang perjanjian Rumroyen. Tema ini dibahas agar kita tahu tantangan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Rongrongan yang sangat berat yang mereka hadapi, tetapi kita juga bisa membaca bagaimana adu cerdas antara pemimpin Indonesia dengan para pemimpin Belanda, ya, yang orang-orang Belanda ini bertekad untuk menjajah kembali Indonesia. Semoga video ini mudah dipahami dan memperluas pengetahuan kita bersama tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang disebut dengan era revolusi fisik, karena betul-betul menguras fisik mereka, menguras energi berpikir mereka. Tetapi mereka berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, silakan di like, di subscribe, share video ini ke teman-teman kalian atau ke orang-orang yang kurang atau belum tahu sejarah perjuangan bangsa. Silahkan di share melalui ke berbagai aplikasi sosial yang Anda miliki. Oke, kita lanjut ke materi. Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh tokoh, ya, PKI Amir Samsudin, ya, mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang hanya menjadi wilayah Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perjanjian ini diakui secara de facto oleh Belanda, tetapi sangat merugikan pihak Indonesia dan mengecewakan para pejuang bangsa, terutama di kalangan pihak TNI dan Laskar yang bertarung sampai mati medan perang. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok dan kawasan-kawasan industri telah dikuasai oleh pihak Belanda melalui perjanjian Renville ini, menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi baik di darat maupun di laut. Pemblokadean ekonomi ini merupakan salah satu taktik dari pihak Belanda untuk melemahkan perjuangan bangsa Indonesia, terutama kekuatan pasukan gerilya Indonesia yang dipimpin oleh pasukan-pasukan TNI. Perjanjian Renville juga mengakibatkan pasukan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda, misalnya di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March pasukan Siliwangi
sebuah perjalanan panjang para tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka taat terhadap pimpinan yang menandatangani perjanjian Renville. Ya, walaupun mereka kecewa, tetapi mereka mentaati perintah pimpinan. Inilah pasukan TNI Indonesia. Namun, ketika pasukan-pasukan dari divisi Siliwangi sudah pindah ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta, ya, di Jawa Barat muncul DII, TII yang menurut Kartosoewirjo dalam rangka menandingi pemerintahan boneka buatan pemerintah kolonial Belanda, yaitu negara Pasundan. Nah, di sisi lain, ya, terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang didukung oleh Belanda karena antara tokoh PKI dengan tokoh Belanda yaitu Van der Plas, ya, ada hubungan yang dekat. Para tokoh PKI ini mendapat perlindungan dari Belanda dan membuat para pejuang kemerdekaan Indonesia menekadkan diri untuk tidak mematuhi perjanjian Renville serta mulai melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer Belanda. Pemerintah kolonial Belanda melalui pemerintahannya di Indonesia yaitu NIKA, ya, melakukan operasi militer yang kedua dalam rangka mencapai ambisi mereka menjajah kembali Indonesia 100%. Hal ini makin membuat para pejuang kemerdekaan Indonesia tidak percaya dengan Belanda dan mereka juga makin tidak percaya terhadap politisi karena dianggap gagal mencegah Belanda. Dan ini menjadi alasan untuk tidak mematuhi perjanjian Renville. Jenderal Sudirman memerintahkan operasi perang gerilya digelar kembali sehingga pasukan Siliwangi diminta pulang kembali ke Jawa Barat dan melakukan perang gerilya di Jawa Barat dengan kekuatan apapun yang dimiliki. Nah, inilah pasukan Siliwangi, ya, mereka turun naik gunung, melewati sawah, melewati bukit, ya, untuk sampai ke daerah Solo atau Surakarta dalam rangka mematuhi perjanjian Linggarjati, ya. Pahit manis mereka rasakan, perut lapar mereka tidak hiraukan, ya, dalam rangka mematuhi perjanjian Linggarjati. Tetapi, ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda melalui agresi militernya membuat pasukan Siliwangi tidak perlu lagi mentaati perintah perjanjian Renville dan kembali pulang ke Jawa Barat, tentu melewati daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah perbukitan, melewati jurang-jurang yang dalam. Tetapi pasukan Siliwangi kembali berjuang untuk menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi perang Belanda yang dirancang oleh Jenderal Van Mook dan jago politik intelijen Van der Plas memadukan operasi militer dengan diplomasi internasional. Operasi militer ditandai dengan mendatangkan pasukan NIKA, mempersenjatai para interniran Belanda atau orang-orang Belanda yang dulu ditahan oleh Jepang, dan membentuk pasukan anjing NIKA, yaitu pasukan pribumi yang kecewa karena orang tuanya tersingkir dalam berbagai jabatan setelah Indonesia merdeka. Jadi dulunya bapaknya ini adalah para pegawai pemerintah kolonial Belanda. Jadi kalau bapaknya pengkhianat, anaknya juga jadi pengkhianat. Nah, pasukan anjing NIKA ini melakukan agresi militer, ya, dengan merebut kantor-kantor pemerintahan. Di backup oleh pasukan NIKA, nah, mereka juga memasuki kawasan-kawasan industri dan wilayah-wilayah lain dari pasukan BKR dan laskar-laskar partai, serta wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pasukan-pasukan TNI.
Diplomasi Belanda di forum internasional selalu berusaha agar masalah Indonesia dianggap sebagai masalah dalam negeri Belanda, bukan masalah internasional, bukan antara negara yang dijajah melawan negara penjajah. Dan Belanda selalu memframing pejuang Indonesia sebagai ekstremis, sebagai pengacau. Belanda selalu berusaha mencegah agar konflik Indonesia-Belanda tidak masuk ke dalam pembahasan di forum-forum diplomasi internasional. Sementara para diplomat Indonesia selalu menekankan masalah Indonesia adalah masalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan sebuah bangsa yang terjajah, sebuah bangsa yang sedang melawan bangsa penjajah. Itulah yang selalu diutarakan oleh para diplomat Indonesia seperti oleh Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Rum, dan yang lain-lain. Kita tetap sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan dari upaya-upaya pembusukan yang dilakukan oleh militer Belanda maupun politikus dan diplomat Belanda. Yang penting bagi bangsa Indonesia, Belanda terusir dari Indonesia dan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Di sisi lain, Panglima Besar Jenderal Sudirman, jenderal dari Muhammadiyah ini menekankan strategi perang gerilya untuk menopang perjuangan diplomasi di forum-forum internasional. Strategi perang gerilya ini yang membuat pasukan Belanda yang hanya dilatih dalam 3 bulan oleh sekutu sangat kerepotan menghadapi serangan-serangan yang serba mendadak dan terlatih. Pasukan kita menyerang mereka dalam beberapa menit, setelah itu menghilang di kegelapan malam. Kemudian muncul lagi di daerah lain dan melakukan serangan terhadap pos Belanda di tempat itu. Hanya dalam beberapa menit setelah itu menghilang. Dengan target 1 peluru 1 nyawa. Pokoknya itulah taruhannya. Diplomasi yang kuat dan strategi perang gerilya yang akurat membuat pemerintah kolonial Belanda kewalahan di forum-forum internasional dan juga kewalahan di medan perang. Biaya perang yang membengkak, pasukannya banyak yang tewas, setidak-tidaknya terluka. Sementara di sisi lain, Amerika yang membantu pembangunan ekonomi Belanda setelah Perang Dunia Kedua melalui Marshall Plan juga mendesak agar Belanda mau berunding dengan pihak Indonesia serta disertai dengan ancaman tidak akan diberi bantuan oleh pemerintah koloni Amerika Serikat. Hal ini membuat posisi Belanda semakin terjepit. Kenapa Amerika menekan Belanda supaya mau berunding dengan Indonesia? Hal ini karena Amerika Serikat takut Indonesia dikuasai oleh orang-orang komunis yang waktu itu sudah merajalela di wilayah Indonesia. Apalagi pimpinannya seperti Amir Syarifuddin adalah orang-orang yang menjadi tokoh kuat dalam pembangunan kembali gerakan komunis di Indonesia. Datang lagi Munawar Musso yang menjadi orang dekat Stalin. Akan lebih berbahaya lagi Indonesia di mata Amerika. Karena itu berundinglah dengan Indonesia agar orang-orang komunis tersingkir dari Indonesia. Ini dalam kaitannya dengan geopolitik Amerika yang dipaksakan kepada Belanda. Mau nggak mau Belanda harus berunding dengan Indonesia. Desakan dari Amerika Serikat ternyata sangat ampuh dalam memaksa Belanda mau berunding dengan Indonesia. Sehingga akhirnya tanggal 14 April 1949
ditandatangani perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang bertempat di Hotel Des Indes. Nah, nama perjanjian ini disebut Perjanjian Roem-Royen yang diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Nah, maksud dari pertemuan ini adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Nah, ini adalah Hotel Des Indes pada tahun 1920, diambil dari muka ya. Di depannya ini seperti sebuah sungai. Nah, jadi inilah tempat bersejarah dalam perundingan Roem-Royen, yaitu Hotel Des Indes. Selama perundingan, delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda terjadi tukar-menukar pikiran yang sangat-sangat alot, sehingga memerlukan kehadiran Mr. Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka. Juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Jogja is the Republic Indonesia. Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Nah, kata-kata dari Sultan Hamengkubuwono ini membuat Belanda tidak bisa berkutik lagi, dan Mr. Muhammad Roem ya, Van Rooyen sebagai wakil dari Belanda tidak bisa berbuat banyak lagi, dan akhirnya dia menyetujui apa yang diusulkan oleh delegasi Indonesia. Dan oleh seorang sopir taksi suatu saat Mr. Muhammad Roem dikomentari bahwa Anda hebat, Anda berhasil mengalahkan Van Rooyen. Itu pujian dari supir taksi di Belanda kepada Mr. Muhammad Roem dalam sebuah biografinya. Berarti Mr. Muhammad Roem ini diakui pinter oleh orang Belanda, sementara Van Rooyen dikecam habis-habisan oleh warga Belanda. Tetapi kata Mr. Muhammad Roem, saya juga dikecam oleh bangsa saya. Oh, menyedihkan. Pernyataan Mr. Muhammad Roem sebagai ketua delegasi Indonesia setelah perjanjian ini disetujui, yaitu 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, sebelumnya Soekarno dan kawan-kawan diasingkan ke Bangka oleh Belanda. Keempat, angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan Indonesia. Nah, di sisi lain, Mr. Van Rooyen juga membacakan pernyataan Belanda. 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta. Kedua, pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan-tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1948. Ketiga, pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Itulah pernyataan kedua diplomat yang mewakili kedua negara. Pada tanggal 22 Juni 1949, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. 1. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh
dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada tahun 1948. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Ketiga, Belanda akan menyerahkan semua hak kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Wah, ini Belanda udah makin mengalah, sementara Indonesia makin menang secara diplomasi. Artinya negara Indonesia, walaupun kalau merujuk ke perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia itu hanya Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, dan daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi pengakuan bahwa Indonesia sebuah negara oleh pemerintah kolonial Belanda itu menjadi poin penting dalam hukum internasional bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka. Kata Muhammad Hatta, wilayah-wilayah lain akan kita rebut kemudian. Oh, ini kata-kata dari Sultan Syahrir. Ya. Artinya kita dapatkan dulu sebagian, kita akan dapatkan lagi sebagiannya lagi di lain waktu, ya, sampai akhirnya bulat 100%. Inilah strategi step by step yang dilakukan oleh Sultan Syahrir, yang kemudian diteruskan oleh para diplomat-diplomat Indonesia lainnya. Ya, memang perundingan tidak harus menang 100%, ya. Tetapi mendekati 100% itu sebuah kemajuan yang luar biasa di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Pada tanggal 6 Juli 1949, setelah ditandatangani perjanjian Rumroyen, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, karena waktu itu Yogyakarta adalah ibu kota sementara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 13 Juli 1949, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rumroyen. Sementara Mr. Syafruddin Prawira Negara yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, ya, yang beribu kota di Bukit Tinggi waktu itu, ya, dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949. Nah, silahkan Anda lihat video saya yang lain tentang PDRI ini. Pada tanggal 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa, yaitu tepatnya pada 11 Agustus 1949, dan di Sumatera dimulai tanggal 15 Agustus 1949. Perjanjian Rumroyen ini menjadi sebuah titik balik, ya, bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya secara penuh, ya. Karena apa? Ya, Rumroyen ini menjadi dasar bagi perundingan selanjutnya, yaitu perundingan Konferensi Meja Bundar yang nanti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, ya. Nah, antara perjanjian Rumroyen sampai ke Konferensi Meja Bundar ini ada banyak babak-babak yang sangat dramatis dalam sejarah politik Indonesia, ya, yang akan kita bahas pada video berikutnya nanti, ya. Karena itu, ya, bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe dulu, ya, di like lah gitu, ya. Lebih bagus lagi kalau di share ke temennya yang belum menyimak video ini, ya, agar makin banyak yang tahu sejarah Indonesia yang benar, yang lurus, ya, yang tidak menyimpang-menyimpang, ya. Semoga semakin luas wawasan, ya, semakin bijaksana, semakin sukses, dan negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita pertahankan karena yang dulu berjuang membentuknya luar biasa, mereka berkorban.
Ya, karena itu belajar terus sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.